Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa mengatur hidup kita, memberi kita umur panjang, kesehatan lahir batin, sehingga pada kesempatan ini kita sempat kembali melaksanakan pengajian, melanjutkan pengajian rutin kita, mengkaji hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Mukhtarul Haditsun Nabawi. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-885. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku santriwati khususnya untuk secara aktif mengikuti pengajian rutin ini. Jadi insyaallah kita baca hadis yang ke-885. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya kullu mauludin, setiap anak yang lahir atau setiap anak yang dilahirkan, yuladu alal fitrati, dia dilahirkan atas fitrah, hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya fase berbahasa atau fase berbicara. Fabawahu yuhawidanihi, lalu orang tuanya lah yang menjadikannya menjadi Yahudi, au yunaswiranihi atau Nasrani, au yumajjisanihi atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Sirai. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu sesungguhnya dilahirkan atas fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah jamaah sekalian, hadir sekalian? Secara bahasa fitrah itu artinya suci. Artinya bahwa anak yang lahir itu masih asli, masih bersih, masih suci, ya. Jadi dia lahir dengan keasliannya, tanpa noda, tanpa kotoran, tanpa dosa sedikit pun. Kemudian pengertian lain dari kata fitrah itu adalah bahwa setiap anak yang lahir itu lahir dengan membawa potensi beragama, potensi untuk mengenal kebenaran. Ini
fa abawahu yuhawidani. Jadi di sini dikatakan hatta yu'riba anhu lisanu, sampai dia fase berbicara. Jadi maksudnya anak-anak yang masih kecil itu dia masih fitrah, kemudian pada saat anak-anak sudah mau tumbuh sampai fase berbicara, nah, di situ terbentuklah anak kita. Siapa yang paling utama membentuk anak itu? Tidak lain kecuali orang tuanya. Ya, makanya dia ibarat kaset kosong yang mau diisi. Yang pertama-tama mengisinya adalah orang tuanya, sebelum lingkungannya, sebelum orang lain. Yang mengisinya adalah orang tuanya. Olehnya itu, disinilah peranan orang tua yang sangat dibutuhkan. Kita ingin menjadikan apa anak kita, itu tergantung dari orang tuanya. Dia mau mengisi anaknya dengan apa? Ya. Jadi fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au majusani. Di sini ada 3 agama yang disebutkan. Apakah dia digiring menjadi penganut agama Yahudi, penganut agama Nasrani, atau penganut agama Majusi? Ya. Di sini bisa dipahami bahwa anak itu terbentuk dengan siapa yang terdekat kepadanya. Di sini siapa yang terdekat itu orang tuanya. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dijaga ketat oleh orang tuanya, ayah ibunya yang menjaganya. Itu sebabnya kalau anak ya, orang tua yang cara bicaranya misalnya kasar, maka anak itu akan seperti itu juga. Ya. Kalau orang tuanya cara bicaranya di keluarganya itu lembut-lembut, orang tuanya akan seperti itu, anaknya akan begitu juga. Nah, ini olehnya itu sekali lagi menurut hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua, khususnya kepada kedua orang tua, bahwa anak kita itu ibarat kaset kosong. Hati-hati memperdengarkan kepadanya pembicaraan atau kata-kata yang tidak Islami. Hati-hati, karena dia adalah ibarat kaset kosong yang selalu merekam, setiap saat merekam. Jadi apa yang dia dengar itu akan tersimpan dalam benaknya. Ya. Itu biasa ada anak-anak yang kasar cara bicaranya, jorok. Kenapa seperti itu? Ya. Kalau ada yang seperti itu, maka coba telusuri siapa orang terdekatnya, siapa orang tuanya. Boleh jadi di keluarganya seperti itu. Kalau anak-anak diajari dengan akhlak, diajari cara bicara, iye manggil kepada orang tuanya, iye igite, ya. Insya Allah akan terbentuk menjadi kebiasaan sampai dia besar. Tetapi kalau ada anak dari kecil, orang tuanya juga mengajari dengan pembicaraan yang kasar, ikau, iyo, ya. Apalagi selalu disampaikan kepadanya kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak Islami, maka itu juga akan menjadi bahannya untuk diucapkan keluar. Di sini perlunya kita hati-hati. Ya. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au majusani. Tidak perlu sampai dia beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi. Tapi di sini pentingnya adalah pembentukan akhlak. Pembentukan akhlakul karimah, ya. Baik ya dari kecil kita kenalkan dia dengan agama, ajari dengan agama, ajari akhlakul karimah, maka insya Allah anak akan terbentuk dari apa yang kita isikan kepadanya. Persoalan lingkungan itu persoalan kedua. Jadi yang pertama-tama adalah lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangganya. Di sini yang paling berperang adalah kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Sirai. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang ke-886,
Rasul bersabda, kalimatul faraj, kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang bagus, yang baik untuk selalu diucapkan setiap menghadapi kesusahan. Nah ini, jadi supaya kita keluar dari kesusahan, inilah kalimat-kalimat yang afdol, yang bagus untuk kita jadikan zikir ya, yang kita baca. Apa itu pemirsa? Yaitu yang pertama adalah la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ini, jadi pemirsa yang saya muliakan, saya kira tidak ada manusia, tidak ada orang yang tidak pernah menghadapi masalah ya. Kita semua pasti pernah menghadapi masalah dalam hidup. Makanya sikapilah masalah itu, hadapilah masalah itu dengan tenang, atau segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak stres ya. Karena banyak orang itu salah caranya mencari ketenangan, mencari solusi ketika menghadapi masalah. Salah caranya. Ada orang biasa ketika dia ke pantai ditanya, kenapa di situ? Dia bilang, ya supaya terhindar dari masalah ya, mencuci mata misalnya. Nah, itu salah. Ada orang mau keluar dari masalah justru menambah masalah, misalnya pergi ke mall, pergi ke ya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini kan salah. Jadi seharusnya ketika menghadapi masalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya dengan zikir, dengan ucapan-ucapan yang bisa menyenangkan hati. Apalagi zikir itu, ucapan itu kita bisa maknai, kita memahami artinya, kita memahami kandungannya, insya Allah hati akan menjadi tenang. Nah kalau tidak ya, kalau bukan kembali kepada Allah, bukannya kita keluar dari masalah, tetapi yang sering terjadi adalah masalah kita akan bertambah. Pemirsa yang saya muliakan, apa yang bagus diamalkan setiap menghadapi masalah? Nah, ini yang pertama adalah la ilaha illallahul halimul karim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. La ilaha illallahul halimul karim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Jadi zikir itu diucapkan indah kalau kita paham artinya, kita paham maknanya. Tiada Tuhan selain Allah yang maha penyantun, yang maha mulia. Orang yang selalu mengucapkan ini, maka insya Allah dia juga akan menjadi penyantun, akan menjadi mulia. Maka begitu harapannya, pengharapan yang kita inginkan pada saat membaca wirid ini, bacaan ini, itu supaya kita juga menjadi penyantun, tidak menjadi pemarah ya. Kita menjadi mulia, tidak menjadi hina gitu. Kemudian yang kedua, la ilaha illallahu al-aliyul azim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Resapi ucapan itu, resapi. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim wa rabbul arsyil karim. Ya, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemilik langit 7 ya. Tuhan pemilik 7 langit, 7 lapis langit, dan Tuhan pemilik arsy yang mulia. Subhanallah. Ketika ini yang kita amalkan luar biasa. Jadi inilah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman menghadapi masalah. Orang yang tidak beriman atau orang yang dangkal imannya, orang yang sempit dadanya menghadapi masalah, biasanya stres. Kenapa? Karena dia tidak tahu mau kemana. Dia tidak tahu jalan kembali.
Nah, orang beriman itu dia tahu jalan kembalinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Ini yang perlu diyakini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang beriman itu tenang hatinya dengan zikrullah. Semakin zikir kepada Allah, semakin tenang hatinya. Semakin ingat Allah, semakin tenang hatinya. Jadi orang yang selalu marah-marah itu karena dadanya sempit. Ya, dadanya sempit. Sehingga ruang geraknya juga sempit. Disinilah ketika menghadapi masalah dia merasa terkungkung dengan masalah itu sehingga sulit untuk keluar dari masalah. Tetapi orang beriman itu, orang bertakwa kepada Allah, hatinya lapang, dadanya lapang, ya. Sehingga ada masalah sedikit itu dianggap sepele, ya, dianggap sepele, dianggap biasa-biasa saja. Ibaratnya begini ya, logikanya seperti ini. Ketika orang yang sempit hatinya, orang yang sempit dadanya itu, dia ibaratnya berada dalam dalam kamar yang kecil. Tiba-tiba pada saat di dalam kamar ada binatang yang sangat menakutkan, ya, katakanlah misalnya ular, tiba-tiba ada ular, tiba-tiba ada tokek di situ. Luar biasa takutnya kita. Kenapa? Karena sempit sekali ruangannya. Itulah gambarannya orang yang sempit dadanya, orang yang sempit perasaannya. Tetapi orang beriman itu lapang, luas sekali. Jadi dia ketika ada masalah, dia ibaratnya seperti berada di lapangan yang sangat luas. Di lapangan yang sangat luas, sehingga ketika misalnya dia melihat ular di sudut sana ada ular, dia tidak takut, biasa-biasa saja. Ya, dia biasa-biasa saja. Kenapa? Karena hatinya lapang. Kenapa hatinya lapang? Karena selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali kepada Tuhannya, ya. Semua yang lain tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak kehendaki. Ini yang perlu kita yakini, yang perlu kita pegang baik-baik sehingga insyaallah hati selalu tenang. Jadi amalkan bacaan ini, amalkan wirid ini yang Rasulullah ajarkan. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Kita amalkan ini ya setiap menghadapi masalah apa saja kita baca ini. Jadikan ini sebagai wirid, ya. Jadikan sebagai wirid. Baca berulang-ulang, insyaallah hati akan kembali menjadi tenang. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tambah lagi satu hadis yang ke-887. Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhana rabbil azim. Ya, pemirsa yang saya muliakan, hadis ini mengandung zikir lagi, ya. Mengandung ucapan yang bisa menenangkan hati lagi. Ya. Ini Rasul bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan. Kalimatani khafifatan. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan. Ringan di lisan maksudnya. Ya. Thaqilatani fil mizan, namun ia timbangannya sangat berat nanti di mizan. Pada saat ditimbang amal kita nanti dari kemudian itu menjadikan berat sekali timbangannya itu. Kemudian habibatani lir rahman, dan sangat dicintai oleh Allah, sangat disuka oleh Allah orang yang mengucapkan bacaan ini, ucapan ini. Apa itu? Yang pertama adalah subhanallahi wa bihamdi, ringan, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini dua ucapkan, subhanallah, ya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadikan wirid. Pemirsa yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa di hadis pertama kita pahami bahwa yang pertama-tama membentuk
karakter, akhlak anak-anak yang baru lahir itu adalah kedua orang tuanya. Makanya kedua orang tua berperan penting dalam pembentukan karakter, termasuk akidah anak-anak kita. Karena manusia terdekat kepadanya adalah kedua orang tuanya. Dia ibarat kaset kosong yang merekam apa saja yang selalu dia dengar, itulah yang tersimpan dalam benaknya, itulah yang tersimpan sampai itu yang mampu dia ucapkan keluar. Olehnya itu hati-hati sebagai orang tua, jangan sembarangan kita perdengarkan kepada anak kita, tapi perdengarkanlah kata-kata yang islami, yang termasuk akhlakul karimah. Insyaallah anak-anak kita akan terbentuk menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, hadis kedua kita memahami ya, bahwa setiap menghadapi kesusahan dalam kehidupan ini, mari kita selalu kembali kepada Allah. Artinya berzikir, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat, ada ucapan yang Rasulullah ajarkan, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ini yang kita selalu baca, insyaallah hati menjadi tenang. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani alal mizan. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan tapi memberatkan timbangan, dan Rasulullah Subhanahu wa taala sangat suka dengan kalimat itu, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Pemirsa yang saya muliakan, terakhir saya sampaikan, mari kita selalu memperbanyak wirid, memperbanyak zikir. Semakin tua usia kita, semakin perbanyak zikir kita, ya. Semakin perbanyak wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakanlah setiap selesai sholat, duduk, ya, zikir, ingat kepada Allah. Jangan biasakan setelah selesai sholat langsung berdiri, langsung pergi, seperti orang tidak ada kebutuhannya lagi kepada Allah. Saya kira kita semua ada kebutuhan kepada Allah. Olehnya itu sekali lagi, biasakan diri kita untuk ingat Allah, zikir kepada Allah, terutama di setiap salat, perbanyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan semakin tua usia kita, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak zikir kita. Jadi tetapkan zikir yang selalu kita ucapkan, tetapkan, ya. Sekalipun sedih, kalau itu continue, terus menerus itu kita amalkan, itu luar biasa. Saya kira demikian pengajian kita sore hari ini, mudah-mudahan ada berkahnya, insyaallah, baik bagi pribadi saya maupun pemirsa sekalian. Itu yang menjadi harapan kita. Semoga kita semua selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.